Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai kalkulasi biaya produksi dengan menggunakan metode full costing dan variable costing. Oke, kita sudah tahu ya mengenai biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Komponen biaya produksi itu ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk biaya variabel, itu adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kita sudah bahas ini pada pertemuan minggu kemarin mengenai perilaku biaya ya, di mana biaya variabel dan biaya tetap. Untuk BOP, komponen BOP itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, tergantung dari jenis biayanya. Maka BOP itu sering disebut sebagai biaya campuran atau mixed cost. Sedangkan biaya variabel, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung itu disebut dengan direct cost atau biaya langsung. Untuk menghitung tarif overhead per unit, kita menggunakan rumus yaitu anggaran overhead tetap dibagi dengan kapasitas produksi normal. Laporan laba rugi dalam biaya produksi itu ada 2 jenis, yaitu menggunakan variable costing dan full costing. Yang biasanya sering kita gunakan ini adalah menggunakan full costing, karena sesuai dengan SAK. Untuk variable costing, di sini kita hanya memasukkan komponen biaya yang bersifat variabel saja, sedangkan yang tetap tidak dimasukkan. Yang termasuk variable costing yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Sedangkan untuk full costing, kita memasukkan 2 jenis biaya, di mana dibedakan dalam biaya produksi dan biaya non-produksi. Di sini ada contoh kasus, yaitu bahan baku 1.300, upah langsung 1.500, overhead variabel 200. Sedangkan overhead tetapnya per tahun sebanyak 150 juta dengan produksi normal 150.000 unit. Jadi kita nanti akan menghitung tarif BOP tetap sesuai yang tadi ya, yaitu anggaran BOP tetap dibagi dengan produksi normal. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan antara variable costing dan full costing. Di sini kita masukkan dulu bahan bakunya, upah langsung dan overhead variable ke masing-masing jenis variable dan full costing. Nah, untuk yang overhead tetap, di sini kita hanya masukkan di full costing 1.000, sedangkan di variable itu tidak kita masukkan. Nah, 1.000 ini dari mana? Dari ini, dari total 150 juta overhead tetap per tahunnya dibagi dengan unit dengan kapasitas normalnya yaitu 150.000 unit. Maka kita akan dapatkan hasilnya yaitu Rp1.000. Dengan perbedaan 1.000 ini, maka full costing jumlah biayanya adalah 4.000, sedangkan variable costing adalah Rp3.000. Data-data produksi yang lain di sini ada yaitu persediaan awalnya 0 unit, diproduksinya ternyata berjumlah 170.000 unit, sedangkan tadi kita lihat ya, kapasitas normalnya adalah 150.000 unit. Jadi ada selisih 20.000 unit di atas kapasitas normal. Sedangkan unit yang dijual sebanyak 140.000 unit. Persediaan akhirnya ada 30.000 unit yang belum selesai. Sedangkan beban operasional itu terdiri dari beban penjualan variabel ditentukan 5% dari penjualan tiap tahun. Beban penjualan tetap 10 juta per tahun, beban administratif tetap 55 juta per tahun. Untuk harga jual per unit ditentukan yaitu Rp5.000. Dari data-data tersebut, mari kita lihat perbedaannya antara laba rugi menggunakan variabel dan full costing. Kita akan bahas dulu mengenai variable costing.
Penjualannya 140.000 unit dikalikan harga jual per unitnya yaitu Rp5.000. Kita dapatkan angka 700 juta. Kemudian biaya variabel, biaya produksinya 140.000 dikali 3.000. 3.000 dari sini ya, yang tadi. Nah, ini full costingnya 4.000. Nah, ini 3.000 kita dapatkan hasilnya yaitu biaya produksinya 420 juta. Biaya pemasaran variabel 5% kali 700 juta. Kan soal tadi ada ya, 5% dikalikan penjualan. Jadi 5% dikali 700 juta. Ini yang penjualan. Maka hasilnya adalah 35 juta untuk biaya pemasaran variabel. Maka total biaya variabelnya adalah 420 ditambah dengan 35, hasilnya 455 juta. Laba kontribusinya yaitu penjualan dikurangi biaya variabel. Maka hasilnya adalah 245 juta. Baru kemudian untuk mendapatkan laba bersih kita masukkan biaya tetapnya di bawah. Kita masukkan semua pemasaran tetap, administrasi tetap, dan overhead. Ini totalnya adalah biaya tetapnya 215 juta. Maka laba bersihnya adalah 245 juta dikurang biaya tetapnya 215 juta, hasilnya untuk variable costing 30 juta rupiah laba bersihnya. Sekarang kita akan membahas full costing. Ini penjualannya masih sama ya dengan variabel 700 juta. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan atau biaya produksi. Di sini berjumlah 140.000 unit dikalikan biaya produksi tadi 4.000 ya, jadi hasilnya 560 juta. Maka kita dapatkan laba kotornya sebesar 140 juta. Di sini ada selisih overhead tetap dari selisih antara unit yang diproduksi ternyata 170.000, sedangkan kapasitas normalnya adalah 150.000 unit. Maka selisihnya 20.000 unit. Kita kalikan dengan tarif BOP tetap, maka hasilnya adalah 20 juta. Ini akan menyesuaikan laba kotornya. Jadi kita jumlahkan menjadi 160 juta. Baru kemudian kita masukkan biaya non-produksi atau beban operasi. Pemasaran variabel 5% kali penjualan, hasilnya sama 35 juta. Lalu pemasaran tetapnya 10 juta, administrasi tetapnya 55 juta. Maka kita dapatkan total biaya operasinya sebesar 100 juta. Maka laba kotornya dikurangi dengan total biaya operasi, hasilnya laba bersihnya 60 juta. Demikian perbedaan antara variable costing dan full costing. Jika masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kita akan bahas pada saat tatap muka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.